Budidaya ikan kerapu raksasa untuk daging, bagaimana petani membiarkan jutaan ikan kerapu setiap tahun. Di balik meja makan restoran mewah Asia, tersaji satu ikan bernilai jutaan rupiah ikan kerapu raksasa. Dagingnya tebal, lembut, dan dipercaya sebagai simbol kemakmuran. Namun, tahukah Anda, ikan ini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada laut liar. Hari ini, jutaan ikan kerapu dibesarkan di tambak dan keramba modern melalui sistem budidaya berskala industri. Lalu, bagaimana petani membiarkan ikan predator laut ini dari telur sekecil debu hingga menjadi raksasa laut siap panen? Mengenal ikan kerapu raksasa atau giant graulatus adalah salah satu ikan karang terbesar di dunia, bobotnya bisa mencapai 100 kg lebih dengan umur puluhan tahun. Karakteristik utama, pertumbuhan cepat, daging tebal dan premium, permintaan tinggi di pasar Asia China, Hong Kong, Singapura, harga jual sangat tinggi. Karena penangkapan liar berlebihan, budidaya menjadi solusi utama untuk memenuhi permintaan global. Pemilihan induk unggul, budidaya kerapu raksasa dimulai dari induk berkualitas tinggi. Induk dipilih berdasarkan umur minimal. 5-7 tahun, bobot di atas 20-40 kg, bebas penyakit, riwayat pertumbuhan cepat. Induk jantan dan betina dipelihara di kolam atau keramba laut khusus. Dengan kualitas air laut yang stabil dan pakan bernutrisi tinggi seperti ikan segar dan cumi. Proses pemijahan buatan, ketika induk matang gonad, pemijahan dilakukan secara alami di kolam laut atau semi buatan dengan rangsangan hormon dalam satu kali pemijahan. Betina bisa menghasilkan jutaan telur, telur mengapung di permukaan air. Telur subur dipisahkan untuk ditetaskan. Proses ini diawasi ketat karena tingkat keberhasilan sangat bergantung pada suhu, salinitas, dan kebersihan air. Pemijahan adalah tahap paling krusial dalam budidaya ikan kerapu raksasa. Disinilah seluruh siklus produksi dimulai dari induk dewasa hingga jutaan calon ikan baru. Induk kerapu raksasa tidak bisa dipijahkan sembarangan, petani hanya memilih induk dengan umur. Minimum tahun, bobot di atas 30 kg, serta kondisi fisik sempurna dan bebas penyakit. Induk jantan dan betina dipelihara terpisah di kolam atau keramba laut khusus, kualitas air dijaga sangat stabil dengan salinitas laut alami. Suhu optimal 27-30 Celcius serta sirkulasi air terus-menerus. Beberapa minggu sebelum pemijahan, induk diberikan pakan bernutrisi tinggi, seperti ikan segar, cumi-cumi, dan pakan khusus kaya protein serta lemak. Tujuannya adalah mematangkan gonad dan meningkatkan kualitas telur. Saat induk betina siap memijah, perutnya tampak membesar dan terasa lunak, sementara induk jantan menghasilkan sperma berwarna putih susu. Ketika ditekan ringan, pemijahan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pemijahan alami, di mana induk dilepaskan bersama dalam kolam atau keramba besar pada malam hari. Induk betina akan melepaskan jutaan telur ke air, lalu dibuahi oleh sperma jantan secara alami. Kedua, pemijahan semi buatan. Menggunakan rangsangan hormon, metode ini umum digunakan di hatchery modern untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dan menyamakan waktu pemijahan. Setelah telur dilepaskan, telur yang subur akan mengapung di permukaan air. Sementara telur gagal akan tenggelam, petani kemudian mengumpulkan telur yang mengapung menggunakan serokan halus atau sistem overfusus. Dalam satu kali pemijahan, seekor induk kerapu raksasa mampu menghasilkan hingga jutaan butir telur, namun hanya sebagian kecil yang akan berkembang menjadi larva sehat. Telur-telur ini kemudian dipindahkan ke bak penetasan dengan air laut steril dalam waktu 18 hingga 24 jam. Telur akan menetas menjadi larva kerapu yang sangat kecil dan transparan.
Tahap pemijahan inilah yang menentukan keberhasilan seluruh siklus budidaya, kesalahan kecil perubahan suhu. Kualitas air buruk atau stres pada induk dapat menyebabkan kegagalan total. Karena itu, pemijahan ikan kerapu raksasa bukan sekadar proses alami, melainkan hasil dari pengelolaan ilmiah, pengalaman panjang, dan teknologi perikanan modern. Setelah melewati fase larva dan pendederan, ikan kerapu memasuki tahap terpenting berikutnya pembesaran. Di fase inilah ikan kecil mulai berubah menjadi predator laut berukuran besar dengan nilai ekonomi tinggi. Benih kerapu berukuran 5-10 cm dipindahkan ke kolam pembesaran atau keramba. Jaring apung di laut terbuka. Pemindahan dilakukan secara hati-hati untuk menghindari stres yang dapat memperlambat pertumbuhan. Setelah berbulan dibesarkan di keramba laut, ikan kerapu raksasa akhirnya memasuki tahap akhir panen. Panen tidak dilakukan secara serentak, petani menerapkan panen selektif. Hanya mengambil ikan yang telah mencapai ukuran dan bobot sesuai permintaan pasar. Sebelum panen, ikan biasanya dipuasakan selama 12 hingga 24 jam, tujuannya untuk mengurangi kotoran di dalam saluran pencernaan, menjaga kualitas air, dan memastikan ikan tetap sehat selama proses penangkapan. Proses panen dimulai dengan menaikkan jaring keramba secara perlahan. Cara ini mencegah ikan stres dan mengurangi risiko luka pada tubuh ikan. Setelah dipanen dari keramba laut, ikan kerapu raksasa memasuki tahap berikutnya proses industri. Tahap ini menentukan apakah ikan kerapu akan dijual sebagai ikan hidup premium atau diolah menjadi produk daging kerapu siap pasar. Ikan yang ditujukan untuk industri pengolahan segera dikirim ke pabrik dengan sistem rantai dingin, suhu dijaga tetap rendah untuk mempertahankan kesegaran dan kualitas daging. Sesampainya di pabrik, ikan menjalani pemeriksaan awal, petugas melakukan pengecekan berat dan ukuran, kondisi fisik, kebersihan, dan kesegaran penyuket. Dari keramba di pesisir hingga pabrik berteknologi tinggi, ikan kerapu raksasa menempuh perjalanan panjang sebelum akhirnya sampai ke meja makan dunia. Proses industri ini menjadikan ikan kerapu raksasa bukan hanya hasil budidaya laut, tetapi komoditas bernilai tinggi dalam rantai industri global.